Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang bab sholat ya. Nggak nyambung, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kalau Ustadznya bisa jawab. Kadang kan kita mungkin lagi repot atau lagi apa, sholat tidak pada tepat waktu. Contoh nih sholat asar, mungkin ada batasnya sampai jam 5 sore atau kurang dari itu. Kadang saya juga pernah sholat beberapa kali, sering malahannya, menjelang maghrib. Kemarin kebetulan saya sholat asar itu terlambat dan saya tidak dengar pada saat itu ada adzan maghrib. Itu hukumnya bagaimana? Saat saya masih sholat asar ada adzan maghrib, apakah saya harus berhenti tunggu adzan maghribnya selesai atau diteruskan atau bagaimana? Setelah kalau diteruskan hukumnya bagaimana? Kalau saya berhenti itu saya harus sholat maghrib dulu lalu asar atau sholat asar dulu langsung maghrib atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Siap. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Iya. Berkaitan dengan sholat ini kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dan Allah memberikan keringanan waktunya. Asar ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Kesibukan-kesibukan dunia itu hendaklah jangan sampai kita itu telat sholatnya. Karena setan itu biasanya akan menggodain kita, masih ada waktu, sampai keluar waktu. Sehingga kita nanti masuk ke wailul lil musallin, orang sholat tapi masuk neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai sholatnya. Nunggu punya waktu, padahal kita harus adakan itu waktu untuk sholat. Allah mengatakan hafidhu ala salawat. Jagalah semua sholat. Wassolatil wusta. Dan jagalah sholat pertengahan, sholat asarnya, sholat pertengahan. Yang banyak orang lalai kadang-kadang. Maka kita diperintahkan untuk menjaga lebih. Karena jangan sampai kita sholat sampai matahari menguning, mau terbenam. Karena itu sholatnya orang munafik, kata Nabi SAW. Maka hendaklah ibu berusaha untuk ketika dengar adzan, sempatkan sholat. Kesibukan lainnya bisa ditunda. Sholat nggak bisa ditunda. Sholat harus tepat waktu. Kita perlu membiasakan diri. Kemudian gimana kalau sholat tadi disebutkan sholat, dengar adzan maghrib. Kita udah sholat adzan maghrib. Yang pertama kita lanjutkan sholat kita. Dan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena kita telah meremehkan sholat tersebut. Tapi kalau kemarin diputus sholatnya kemudian sholat maghrib, maka ibu harus ganti sholat asarnya tersebut. Jadi yang jelas ketika kita melaksanakan sholat asar kemudian adzan maghrib, kita wajib melanjutkan sholat asar tersebut. Baru setelah itu sholat maghrib. Walaupun kita tahu perbuatan ini perbuatan yang tidak baik ya, maka tolong dijaga waktu sholat. Allah tidak minta banyak-banyak. Mungkin sholat asar 5 menit, 6 menit, 7 menit. Sisanya silahkan untuk kesibukan kita. Maghrib seperti itu, isya seperti itu. Karena biasanya ketika kita tidak disiplin dalam sholat, ada orang yang disiplin dalam urusan dunia tapi tidak disiplin dalam waktu sholat, biasanya sholatnya pun karena terpaksa dia. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sholatnya karena terpaksa. Sholatlah kita karena cinta kepada Allah. Karena kita ingin dengan sholat tersebut dan kita perlu dengan sholat tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal." Bangun Bilal, fa'arihna bis sholat. Bikin kita rehat. Jadi seharusnya orang itu ketika sholat istirahat dia. Dari beban dunia, dari kesibukan dunia, dia di situ mengatakan Allahu Akbar. Semuanya kecil. Allah yang maha besar. Semuanya bisa diselesaikan. Maka masa kita mengatakan Allahu Akbar, tapi kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga waktu salat tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.